belajar tentang percaya, kita udah belajar tentang ketaatan. Sore hari ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan, ya. Buka di kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Udah. Demikian firman Tuhan. Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi intinya, kalau Tuhan berjanji memberkati Abraham dan keturunannya, ya, maka kita keturunan Abraham itu ikut apa istilahnya, kecipratan, ya, kecipratan janji, terima berkat, ya, terima berkat yang Tuhan berikan. Karena dikatakan di dalam Dialah, di dalam Dia itu adalah Yesus Kristus, berkat itu sampai kepada kita juga. Nah, kalau kita mau ngomong, mau bicara gitu, ya, setiap manusia nggak ada yang nggak mau berkat, ya. Kalau mau berkat, yes, manusiawi. Semua manusia yang hidup pasti mau yang namanya berkat, seneng, ya. Nah, selama kita hidup di dunia kita juga terbentur gitu kan. Seringkali kita terbentur dengan yang namanya kebutuhan, ya, kebutuhan, keinginan dan sebagainya. Nah, kita mau belajar tentang berkat. Sore hari ini kita mau belajar tentang berkat Tuhan itu seperti apa sih? Berkat Tuhan itu apa aja sih berkat Tuhan itu? Karena takutnya gitu, ya, ada beberapa dari kita yang nggak paham berkat Tuhan yang Tuhan janjikan sama Abraham. Apakah itu cuma sekedar materi gitu, ya, berkat jasmani, materi, ya, yang duit dan sebagainya, ya, sekedar kita tahu itukah berkat Abraham, ya. Ini yang mau kita pelajari, bukan, ya. Berkat Tuhan yang dijanjikan sama Abraham itu bukan cuma sekedar berkat jasmani, ya, bukan cuma sekedar jasmani, materi yang bisa kita lihat, yang kita punya, tapi juga berkat rohani. Dan kalau kita tahu berkat terbesar yang sudah kita terima sebagai keturunan Abraham adalah, ada yang tahu apa enggak? Apa berkat terbesar? Hah? Kurang tepat dikit. Karena percaya kita jadi selamat. Ya, berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham adalah keselamatan. Ya. Kalau kamu belajar Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya bercerita intinya tentang rencana keselamatan yang Tuhan buat untuk umat manusia dan penggenapannya. Ya, nanti kamu baca sendiri tentang Alkitab itu. Aku nggak kupas tentang ini, cuma aku mau kasih tahu kita semua supaya kita paham. Keselamatan itu adalah berkat terbesar, atau kita bisa seringkali dengar anugerah terbesar yang Tuhan kasih, ya, itu berkat. Nah, sore hari ini kita mau belajar tentang kunci berkat atau rahasia berkat atau apalah judulnya, terserah, ya. Rahasia berkat supaya kita juga bisa terima berkat yang dijanjikan Tuhan lewat Abraham. Nah, ini rahasianya apa? Yang pertama kita lihat di Keluaran 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Kalian pasti sudah paham semua apa maksudnya ini. Tak bacain, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Ini ayat yang sudah sering nggak beken, ayat yang apa? Yang beken, yang nggak pernah kita nggak baca, pasti semua sudah pernah dengar. Ya. Kamu harus ibadah sama Tuhanmu, intinya kayak gitu, supaya Dia yang memberkati makananmu, Dia yang memberkati minumanmu, bahkan Dia yang menjagai kamu, ya, menjagai kamu untuk luput dari semua mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Nah, kunci rahasia berkat untuk kita tahu yang pertama adalah apa? Ibadah. Ya. Kunci apa istilahnya? Kunci awal untuk kita bisa terima berkat Abraham adalah ibadah. Ya, beribadah. Ini udah umum lah, pasti kamu udah sering kali dengar. Beribadah adalah ketika kita benar-benar menyerahkan tubuh, jiwa, roh, datang dengan kerinduan untuk kita bisa berjumpa, ya. Jadi nggak sekedar datang ke gereja,
atau apalagi nggak sekedar kamu ya kalau pas gereja dibuka datang ibadah pokoknya nyanyi terus dengar khotbah persembahan pulang, nggak sekedar itu semua rutinitas ya. Tapi beribadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menyiapkan seluruh tubuh jiwa roh dengan kerinduan kita datang sama Bapa kita di surga, karena kita tahu dalam setiap ibadah, nanti kamu cari ayatnya sendirilah, di mana ada 2-3 orang berkumpul maka aku ada di sana katanya ya. Setiap kali kita ibadah sungguh-sungguh memberi hati, jiwa, tubuh, jiwa dan roh ini, hadirat Allah itu turun ya. Hadirat Allah itu turun untuk melawat semuanya. Dan disitulah, di ibadah itulah kita terima yang namanya berkat jasmani dan berkat rohani ya. Berkat jasmani kamu punya pikiran ibadah apa sih berkatnya, ibadah malah pengeluaran pengeluaran waktu, pengeluaran tenaga, pengeluaran uang ya. Jadi konsepnya harus diubah. Ibadah itu adalah kunci untuk kamu terima berkat, karena di sanalah Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap hati, Tuhan lihat kamu ngapain hari ini, Tuhan tahu ya. Nanti kalau Keluaran 23 ngomongnya kamu harus ibadah supaya Dia yang memberkati makananmu, minumanmu dan menjauhkan segala penyakit. Nah, ini yang harus kita sadar ya. Jadi jangan punya persepsi yang salah tentang ibadah, tapi kita harus sungguh-sungguh menghormati arti sesungguhnya tentang ibadah itu ya. Pertemuan kita sama Bapa kita di surga ya, ketika kita berjumpa dengan Dia, kita puji, kita muliakan, kita dengar apa yang Dia mau katakan ya, disitulah kunci awal berkat itu kita terima ya. Jadi kalau di Matius 6 ayat 33 kamu hafal lah, Matius 6:33 apa? Nah, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu maksudnya apa? Di dunia ini nggak ada kerajaan Allah ya. Kamu bisa menghadirkan kerajaan Allah itu dalam dirimu, dalam rumahmu, setiap waktu mencari Tuhan itu ya. Kalau engkau mendahulukan Dia daripada kepentingan yang lain, ini kebetulan sekolah libur semua, dalam arti nggak ada aktivitas. Tapi kalau dulu ketika sekolah masih nggak libur, kalau anak-anak muda seringkali penyakitnya adalah aktivitas sekolah ya, apa OSIS apalagi dan sebagainya, aku nggak begitu paham, lupa wis. Apapun aktivitas sekolah ya, bukan berarti nggak penting, penting. Tapi ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan ya, Matius 6:33 ini jadi peganganmu. Prioritaskan kepentingan yang di atas, ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah ya. Kalau kamu hafal khotbahnya Yusak, kuduskan hari Sabat, ini hafal semua sudah. Nggak boleh tinggalkan ibadah, karena disitulah Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu buka di Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Ini maksudnya apa ya? Poin yang kedua untuk kita bisa terima berkat seperti yang Tuhan janjikan sama Abraham. Tadi kita tahu yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah apa? Kerja, bekerja dan berusaha. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan, kita percaya Tuhan, kita adalah anak-anak Bapa yang diberkati, kita terima janji Tuhan, terus kita diam-diam aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, bermalas-malasan, makan tidur gitu ya. Terus kemudian hidup kita susah, kita ngomong sama Tuhan, loh katanya aku dijanjiin berkat, kok aku nggak dapat apa-apa. Tapi tadi Amsal katakan, tangan orang yang lamban membuat miskin, orang yang malas maksudnya ya. Tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Nggak ada satupun manusia yang mau miskin. Nggak ada. Setiap manusia pasti ingin sesuatu yang lebih baik untuk dirinya ya. Kita punya sesuatu nggak puas, kita ingin lebih lagi. Kita pasti ingin lebih lagi, ingin kaya, kayak siapa namanya anaknya Abraham, Ishak
kaya, semakin kaya, kian lama kian kaya. Ya, kita pingin kayak gitu. Ya, tapi satu yang harus kita ingat, kita juga harus kerja, kita harus berusaha. Kalau kalian studi yang masih sekolah ini belum kerja, ya berusahalah sebaik mungkin di sekolahmu. Nah, aku pernah ngomong sama beberapa anak-anak, nek kamu nggak niat sekolah, nggak usah sekolah, timbang buang-buang duit, kasih no aku aja uangnya. Enak toh? Berapa? Kalau kuliah 5 tahun, ping 1 semester berapa? 5 juta? Kali hitung itu. Jadi peringatan untuk yang kuliah, kalau IP-mu masih 1, lebih baik berhenti. Mesti Anda ngomong. Kalau kuliah IP-mu 1,2 aja, nggak bisa 2, 1, nek zamanku adalah ikatan mahasiswa 1, aku lupa singkatannya apa. Mending leren wis, nggak usah kuliah. Biayanya kuliah kalau sudah disiapin tabur, gak ada gunanya. Ya. Bukan berarti terus kita kuliah nggak menjamin kita sukses. Iya betul, kuliah memang nggak menjamin kita sukses. Tetapi ketika Tuhan sudah berikan sebuah berkat lewat orang tuamu dan kamu bisa sekolah, alangkah baiknya kamu nggak sia-siakan. Yang sekolah khususnya, ini nggak males-males. Kalau sekarang kita nggak sekolah, semua ada aktivitas di rumah. Ya, aktivitas di rumah ini masih masa libur mungkin. Berusahalah sebaik mungkin. Kalau tadi Amsal ngomong tangan orang yang lamban, ya kamu nggak bisa kaya, nggak akan bisa berhasil. Males, yang ada cuma keinginan, pingin kaya, pingin berhasil, tapi nggak kerjain percuma. Ya. Coba dilihat 2 Tesalonika 3, ini kata Paulus. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, apa ngomongnya? Janganlah ia makan. Jadi kalau nggak mau kerja, nggak usah kasih makan. Itu kasarannya. Ya. Orang yang nggak mau bekerja, orang yang nggak mau susah payah, nggak mau belajar sungguh-sungguh, jangan ngimpi bisa sukses. Jangan ngimpi janji Tuhan itu bisa digenapi atas hidupmu. Ya. Selama kita masih hidup di bumi, di dunia, manusia harus berusaha. Manusia harus bekerja keras. Manusia harus mau nggak mau tetap mengusahakan sesuatu. Masih ingat kejadian pasal berapa? 2. Ketika Tuhan sudah ciptakan semuanya, Tuhan ngomong sama manusia itu, ini loh, semua tak kasih kamu kelolaan ini seluruhnya. Taman ini kamu kelola. Kamu boleh makan ini. Sama Tuhan manusia dikasih tanggung jawab untuk mengelola. Berarti kerja. Meskipun kayaknya nggak susah, nggak seperti sekarang kita banting keringet. Tapi Tuhan mau kita nggak males. Ya. Tuhan nggak mau kita diam-diam aja, apa istilahnya? Menghayal, ngimpi, ya, ngimpi jadi orang kaya tapi nggak ngapa-ngapain. Tuhan nggak mau kayak gitu. Paulus ngomong dengan tegas, nek kamu nggak mau kerja nggak usah kasih makan. Itu katanya Paulus, keras sih. Ya. Kenapa? Karena Allah menghendaki setiap anaknya, setiap kita orang percaya bekerja, bertanggung jawab dalam tugas masing-masing. Yang sekolah ya sekolah, belajar baik-baik. Belajar baik-baik, terlepas dari hasilnya kayak apa, yang penting kamu menghargai itu. Belajarlah baik-baik sebisa yang kau bisa kerjakan, ya. Karena pasti nggak akan pernah mengkhianati hasil katanya. Prosesnya ini nggak akan mengkhianati. Kalau engkau sungguh-sungguh, pasti ada satu hasil yang Tuhan kasih, ya. Next, yang ketiga 2 Korintus 9 ayat 6. Coba dibuka. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini ayat beken-beken lah ini. Jadi poin yang ketiga, untuk kita bisa terima rahasia janji berkat Abraham,
Tadi yang pertama ibadah, yang kedua kerja atau usaha, yang ketiga adalah apa ini? Menabur. Ya, menabur. Menabur itu sesuatu yang harus kita lepas. Kita lepaskan. Ya. Dikatakan orang yang naburnya sedikit, ya nuainya juga sedikit. Nek banyak, nuainya akan banyak. Kita kan pinginnya nuai gitu ya, nek nuai kan seneng, nuai apa panen. Kalau kamu lihat pohon yang sudah banyak buahnya, kamu pinginnya manen, seneng. Orang pasti suka menuai atau memanen, ambil. Tapi seringkali orang lupa untuk menabur, untuk nanem. Nek terima berkat, seneng, kita pasti seneng. Tapi kalau kasih ini tangan memberi, pikir. Nek iso mikir 10 kali lipat, atau 20 kali. Ya, ada sebuah pepatah kayaknya ya, lebih baik kita memberi daripada kita terima. Tangan ini lebih baik begini daripada begini. Ya, menyisihkan dari setiap hasil usahamu. Kalau kamu belajar di kitab Keluaran, umat Israel dikasih perintah sama Tuhan, kamu kelola semua. Setelah mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus bekerja keras. Ya. Dan mereka harus sisihkan hasilnya itu untuk dipersembahkan. Menabur ini sesuatu yang harus kita ngerti ya. Mungkin anak-anak kalian jarang tahu tentang menabur ya. Tapi istilah paling gampangannya adalah berbuat baik lah. Sebagian dari menabur itu kamu harus berbuat baik. Kayak apa maksudnya? Ya, kamu lihat lah nanti di kitab Kejadian. Isai ketika Ishak itu menggali sumur bolak-balik dirampasi. Gali sumur satu, jupuk meneh, di satu jupuk meneh, nanti kamu baca ayatnya itu. Berkali-kali dia kayak gini Ishak ini. Diambili orang terus. Ya. Susah, pasti susah. Untuk gali sebuah sumur untuk bisa berhasil pasti susah. Butuh waktu. Sudah kayaknya enak, diambil. Ini enggak gampang ini. Ya. Tapi rahasia dari Ishak dia bisa berhasil karena dia menabur. Ya. Dia menuai. Kalau kita ngomong menabur, kamu masih kecil, aku bisa nabur apa cek? Aku belum bekerja. Taburan itu enggak selalu berupa uang. Lengkap ya? Jadi jangan salah persepsi nek menabur harus duit. Enggak. Taburanmu enggak harus berupa uang terus. Uang kamu pasti ngerti, menabur ketika kamu bekerja kamu nabur. Oh kalau itu butuh uang tak kasih. Oh itu butuh tak kasih. Oh gereja butuh tak kasih. Tapi taburan kita enggak melulu. Enggak melulunya apa bahasa Indonesianya? Pokoknya enggak uang aja. Ya. Menabur itu kita memberi sesuatu sama di sekitarmu. Kamu bisa beri bantuan dia lewat tenagamu kayak. Kamu bisa bantu dia lewat doamu atau saranmu ketika temenmu lagi bete dan sebagainya. Menabur ini penting. Karena dia katakan saat inilah kesempatan kita menabur di masa krisis seperti ini, kita nabur. Nanti kita tuai, kita nggak pernah tahu. Ketika kita nabur nuainya kapan ya? Nggak tahu. Tapi pasti menuai. Alkitab ngomong setiap orang yang menabur pasti menuai. Kita nggak pernah tahu, tapi yakin pasti. Ya, Tuhan nggak akan diem, Tuhan nggak merem. Tapi Tuhan tahu setiap tangan yang menabur. Ya, Tuhan kasih, Tuhan buat itu tuaian itu banyak. Kamu nanti lihat di Alkitab ada berapa banyak tuaian itu ada. Ya. Tapi kita nggak baca itu. Kita cuma tahu saat ini adalah saatnya kita setiap pribadi lepas pribadi anak Tuhan biasakan diri untuk bisa menabur. Ya. Menyisihkan benih untuk ditabur. Jadi kita nggak mementingkan diri sendiri. Kita nggak jadi orang yang selfish ya, egois ya. Pokoknya aku kabeh ya. Tapi ketika kamu dikasih 100, sisihkanlah
minimal paling enggak 10% untuk tabur. Sisihkan sedikit, enggak usah banyak, tapi kita nabur ya. Next, yang terakhir ayat yang 1 Tesalonika 5 17 sampai 18. Ini ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Ini ayat yang udah beken. Ayat 17, tetaplah berdoa, terus mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maksudnya apa sih? Poin yang terakhir untuk kita bisa terima rahasia berkat Tuhan itu tadi ibadah, yang kedua bekerja atau berusaha, yang ketiga menabur, yang keempat adalah berdoa dan mengucap syukur ya. Kita harus bisa tetap berdoa dan mengucap syukur. Orang yang gemar berdoa ya bahasa Indonesia ya, gemar berdoa, dia hidupnya nggak akan terlalu diombang-ambing dengan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Karena ketika dia berdoa, di sana ada satu jawaban Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, hingga dia tahu apa yang harus dia perbuat ya. Mengucap syukur sama bersyukur. Bersyukur ini kayaknya mudah, gampang. Nek diomongin mengucap syukur ya, kamu bisa mengucap syukur ketika kondisimu baik, ketika kamu ada di tempat yang aman, nyaman, kaya, sehat, berhasil, nggak akan susah untuk mengucap syukur, pasti, aku yakin ya. Ketika kamu berhasil, kamu kerjaan semua sukses, semuanya oke, mengucap syukur gampang. Terima kasih Tuhan, ini muka pasti akan dengan ringannya kita senyum dan sebagainya. Tapi coba ketika kita ada dalam padang gurun, kita ada dalam lembah kelam, kita ada dalam kondisi yang nggak ada duit, gitu ya, masalah bertumpuk-tumpuk, kita ada di tengah sakit penyakit, kita ada di tengah orang-orang yang tertekan, bisa nggak mengucap syukur? Buru-buru nih wajahnya, bisa dilempit-lempit, ditekuk-tekuk, bete terus, ngamuk, ngomel, ya kan? Kalau udah gitu kita nggak akan mungkin bisa berdoa. Untuk kita bisa berdoa pasti kita bisa mengucap syukur. Ada masalah, ada beban, ada apa lagi yang nggak selesai, kita masih mengucap syukur. Paling nggak satu hari bisa terlewati, satu hari bisa lewat, satu hari Tuhan pelihara terus demi hari, hingga kita tetap berdoa. Berdoa dan mengucap syukur ini satu kaitan, apa istilahnya, satu hal yang nggak bisa dipisahkan, gandeng. Orang yang bisa berdoa, dia pasti bisa mengucap syukur. Orang bisa mengucap syukur, dia pasti bisa masuk dalam doa. Tapi ketika orang nggak bisa mengucap syukur, nggak puas, ini kok begini, ini begitu, ini begini, dan semua serba salah, semua bagi dia adalah salah. Berdoa cuma sekedar Tuhan, nggak tahu lah, nggak akan tenang. Jadi dia nggak akan terima iki hadiratnya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ngomong, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan. Kita belajar ini, kayaknya gampang teorinya tapi susah ini prakteknya ya. Berdoa dan mengucap syukur, bersyukur. Belajar dari sekarang, anak-anak yang masih kecil, kamu belajar untuk bersyukur. Kalau aku pengen sesuatu yang belum dikasih, ya mengucap syukurlah dengan apa yang ada, yang kamu miliki. Mengucap syukurlah dengan kondisi yang kamu punya saat ini. Jadi kita nggak jadi orang-orang yang egois, orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri, ya. Karena kita harus tahu berkat Tuhan nggak melulu soal uang, berkat Tuhan nggak melulu soal materi, jasmani dan sebagainya. Ya. Tapi berkat Tuhan adalah ketika kita bisa kuat, ketika kita tetap bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, ya, kita masih bisa kuat, tetap pegang kebenaran, kita tetap bisa taat, kita masih tetap bisa senyum. Itu berkat sebenarnya. Ya, renungkan aja wis. Ya. Itu semua berkatnya Tuhan. Kalau kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa kuat di tengah masalahmu yang bertumpuk-tumpuk, kamu masih bisa apalagi menikmati hidupmu,
di tengah kekurangan mungkin, itu berkat sebenarnya. Ya. Jadi berkat adalah ketika Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pemeliharaan, itu berkat. Enggak cuma pelipat ganda. Kita tahu nih nek mujizat itu melipat ganda, dari enggak ada jadi ada. Kita tahu itu. Dari 2 jadi 4. Tapi sebenarnya dari kecil, kalau minyak seorang janda nanti kamu baca sendiri di 1 Raja-Raja berapa 17. Dari yang sedikit enggak habis-habis, dipelihara terus. Elia selama masa kelaparan cuma dikasih makan gagak. Terus tak bayang-bayangin menunya mungkin sama ya. Menunya sama Elia selama masa kekeringan dikasih gagak itu. Menunya pancet paling. Orang Israel dikasih Tuhan di padang gurun mana? Itu berkat Tuhan sebenarnya, pemeliharaan nggak habis, terus sehari demi sehari, sehari demi sehari. Ya, saya nggak panjang-panjang ini. Jadi kita sudah tahu, paham. Berkat Tuhan nggak melulu soal uang, soal materi yang kita punya, soal segala apa yang harta yang kita miliki. Tapi berkat Tuhan adalah termasuk juga pemeliharaannya, termasuk adalah sebuah kekuatannya. Ya. Segala yang Tuhan kasih itu berkat. Ya. Untuk kita bisa terima berkat Tuhan, kuncinya tadi ada 4 rahasia untuk kita terima berkatnya Tuhan: beribadah, bekerja, menabur, dan berdoa. Ya, ini firman Tuhan sore hari ini. Yuk kita akan masuk di dalam doa biar kita mengerti. Kita sudah tahu firman, kita belajar untuk kita bisa melakukannya. Kita belajar untuk tetap setia ibadah. Kita belajar untuk tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun. Kita juga belajar untuk bisa menabur, kecil nggak masalah. Yang penting kita bisa. Dan yang terakhir kita tetap belajar untuk kita tetap berdoa, mengucap syukur dalam semua apapun yang Tuhan buat. Ya, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa.